di matamu, kembali luluhkan hatiku untuk jagamu. Merangkai kembali alur kisah yang telah lalu dan terkubur. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Sudahlah ya. Ya, anakku, yang sudah biarlah sudah. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Assalamualaikum. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untukmu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh iya, salam buat bawang merah ya. Oh iya. Pada akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apakah kamu setuju ayah menikah dengan ibu bawang merah? Aku setuju, Ayah. Baiklah kalau begitu. Bawang merah, apakah kamu setuju ayah menikah dengan ibu bawang? Aku setuju. Iya kan, Bu? Iya, Nak. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mengapel mencuci piring dan semua pekerjaan rumah kamu harus selesaikan. Baik, Ibu. Putih, kamu juga harus membersihkan kamarku ya di tangan luka. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih sepertinya ya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang ayah derita, yang sudah menyebar ke seluruh tubuh ayah. Nah, jikalau ayah sudah tiada, Putih jaga diri baik-baik ya. Buah Putih titip Putih ya. Iya, Ayah. Ya, Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Sampai-sampai Bawang Putih tidak bisa beristirahat. Kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus mengapel, menyapu dan mencuci piring, dan semua pekerjaan rumah kamu harus selesaikan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Kan Ibu kemana ya? Namun Bawang Putih tidak
tidak berhasil menemukannya, dengan putus asa dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Maaf, kain ibu hanya terkena arus. Apa? Dasar ceroboh, ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari kain itu dan jangan pernah pulang ke rumah kalau belum menemukannya. Mengerti? Mengerti ibu. Bibi, Ya, ada apa nak? Bibi melihat kain merah yang hanyut lewat sini. Ya, tadi saya lihat nak. Kalau kamu ngejar cepat-cepat mungkin kamu bisa menemukannya. Baik, Bi. Ya, sama-sama nak. Hari sudah mulai gelap, bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu. Misi, Siapa kamu nak? saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari kain ibu saya yang hanyut. Dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Ya, tadi nenek menemukan kain itu di sungai, lalu nenek mengambilnya. Sayang, padahal aku menyukai kain itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Baiklah, Nek. Asalkan nenek tidak bosan saja denganku. Selama seminggu bawang putih tinggal bersama nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja nenek merasa senang. Putih bisa tidak membantu nenek menyapu? Nenek, saya bantu. Hingga akhirnya genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Nenek senang sekali karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa kain pulang dan satu lagi kau boleh memilih salah satu labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Ayolah bawang putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil ya, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat yang membawa yang besar. Ya sudah, sana pergi. Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut. Ibu, aku dapat emas. Hah, emas? Hei gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Ya, dari mana? Dari mana? Dari rumah nenek tua karena Putih menginap di rumahnya selama seminggu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sekarang itu. Baik, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan baju ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nenek, tahu atau tidak baju yang hanyut tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Selama seminggu itu bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan pasti hasilnya tidak bagus karena dia kerjakan dengan asal-asalan. Bawang merah bisa tidak membantu nenek menyapu? Sudah, Nek, aku malas. Ayolah bawang merah. Ya sudah, Nek. Akhirnya setelah seminggu nenek membolehkan bawang merah pulang. Nenek, bukankah nenek seharusnya memberiku labu sebagai hadiah karena aku sudah menginap di sini selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Ibu, lihat nih, aku membawa labu. Wah, besar sekali. Ayo kita belah. Pesan moral dari cerita bawang merah dan bawang putih adalah bahwa
bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan mendatangkan kebahagiaan, sedangkan kejahatan dan keserakahan akan mendatangkan kesengsaraan. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya bersikap baik, jujur, dan tidak iri terhadap orang lain.